Inspektur Navigasi Penerbangan. 1. Seorang inspektur navigasi penerbangan sedang melakukan audit terhadap sistem instrumen landing system atau ILS di sebuah bandara. Dalam proses audit, ditemukan bahwa sudut gelidepat menyimpang pukul 0:5 derajat dari standar 3 derajat. Tindakan apa yang harus diambil oleh inspektur tersebut? A. Mengabaikan penyimpangan karena masih dalam batas toleransi. B. Memerintahkan penutupan runway segera. C. Mengeluarkan NOTAM dan memerintahkan kalibrasi ulang. D. Merekomendasikan penggunaan sistem alternatif seperti VOR. E. Melaporkan temuan ke ICAO untuk tindakan lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyimpangan sudut gelidepat sebesar pukul 0:5 derajat melebihi batas toleransi standar ICAO yang ditetapkan atau tanda kurang lebih 0,075 derajat. Inspektur harus mengeluarkan NOTAM atau Notice to Airmen untuk menginformasikan pilot tentang kondisi ILS dan memerintahkan kalibrasi ulang sistem untuk memastikan keselamatan operasional. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan inspeksi terhadap fasilitas VOR atau VHF Omnidirectional Range, Inspektur Navigasi Penerbangan menemukan bahwa error azimut pada beberapa radial melebihi tanda kurang lebih 3,5 derajat. Berdasarkan Aneks 10 ICAO, tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Menonaktifkan VOR dan mengeluarkan NOTAM. B. Melakukan kalibrasi ulang dan mengurangi jangkauan operasional. C. Mengganti seluruh peralatan VOR. D. Mengubah frekuensi operasional VOR. E. Mengabaikan temuan karena masih dalam batas toleransi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Aneks 10 ICAO, error azimut VOR tidak boleh melebihi tanda kurang lebih 2 derajat. Temuan error sebesar tanda kurang lebih 3,5 derajat mengindikasikan masalah serius yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Tindakan yang paling tepat adalah menonaktifkan VOR tersebut dan mengeluarkan NOTAM untuk menginformasikan pengguna ruang udara. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur Navigasi Penerbangan menerima laporan dari pilot tentang interferensi pada frekuensi komunikasi ATC. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa sumber interferensi berasal dari pemancar FM ilegal di dekat bandara. Langkah apa yang harus diambil oleh inspektur? A. Menghubungi otoritas telekomunikasi untuk tindakan penegakan hukum. B. Mengubah frekuensi komunikasi ATC. C. Meningkatkan daya pancar peralatan komunikasi ATC. D. Meminta pilot untuk menggunakan frekuensi alternatif. E. Mengabaikan laporan karena dianggap tidak signifikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa interferensi pada frekuensi komunikasi ATC dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Pemancar FM ilegal melanggar regulasi penggunaan frekuensi. Inspektur harus menghubungi otoritas telekomunikasi yang berwenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pemancar ilegal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan inspeksi terhadap sistem RNAV atau Area Navigation di sebuah bandara, Inspektur Navigasi Penerbangan menemukan bahwa akurasi lateral pada beberapa waypoint melebihi 0,3 nm. Berdasarkan Standar Performance Based Navigation atau PBN, apa yang harus dilakukan? A. Mengeluarkan NOTAM untuk penggunaan terbatas RNAV. B. Menonaktifkan seluruh prosedur RNAV. C. Melakukan kalibrasi ulang database navigasi. D. Mengubah klasifikasi ruang udara di sekitar bandara. E. Mengabaikan temuan karena masih dalam batas toleransi PBN. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar PBN untuk RNAV 1 mensyaratkan akurasi lateral maksimum 1 nm atau 95% waktu. Meskipun temuan 0,3 nm masih dalam batas ini,
Adanya penyimpangan pada beberapa waypoint mengindikasikan potensi masalah. Tindakan yang tepat adalah mengeluarkan NOTAM untuk membatasi penggunaan RNAV sambil dilakukan investigasi dan perbaikan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang inspektur navigasi penerbangan sedang melakukan evaluasi terhadap prosedur Continuous Discrete Operation atau CDO yang baru diimplementasikan di sebuah bandara. Analisis data menunjukkan bahwa 30% penerbangan tidak mampu mempertahankan descent profil yang direkomendasikan. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh inspektur? A. Merekomendasikan penghentian prosedur CDO. B. Menganalisis faktor-faktor penyebab dan merevisi prosedur. C. Memberikan sanksi kepada maskapai yang tidak mematuhi prosedur. D. Mengubah klasifikasi ruang udara untuk memfasilitasi CDO. E. Mengabaikan temuan karena masih dalam tahap implementasi awal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat ketidakpatuhan sebesar 30% menunjukkan adanya masalah dalam implementasi CDO. Inspektur harus menganalisis faktor-faktor penyebab, seperti desain prosedur, kondisi meteorologi, atau keterbatasan pesawat, dan merevisi prosedur berdasarkan temuan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip continuous improvement dalam manajemen keselamatan penerbangan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam proses sertifikasi sistem navigasi satelit GBAS atau Ground Based Augmentation System di sebuah bandara, inspektur navigasi penerbangan menemukan bahwa tingkat akurasi vertikal pada beberapa titik mencapai 4 meter. Berdasarkan standar ICAO untuk GBAS CTI, tindakan apa yang harus diambil? A. Menyetujui sertifikasi GBAS tanpa syarat. B. Menolak sertifikasi GBAS dan merekomendasikan penggunaan ILS. C. Memberikan sertifikasi bersyarat dengan pembatasan operasional. D. Merekomendasikan peningkatan sistem ke GBAS CTI. E. Menunda sertifikasi dan meminta kalibrasi ulang sistem. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar ICAO untuk GBAS CTI mensyaratkan akurasi vertikal kurang dari 4 meter atau 95% waktu. Temuan akurasi mencapai 4 meter mengindikasikan sistem berada pada batas maksimum yang diizinkan. Inspektur harus menunda sertifikasi dan meminta kalibrasi ulang sistem untuk memastikan kinerja optimal dan konsisten sebelum memberikan sertifikasi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Inspektur navigasi penerbangan menerima laporan dari ATC bahwa beberapa pesawat melaporkan perbedaan signifikan antara ketinggian yang ditunjukkan oleh altimeter dan ketinggian aktual saat mendekati bandara. Investigasi awal menunjukkan kemungkinan masalah pada sistem pengukuran tekanan atmosfer bandara. Langkah apa yang harus segera diambil oleh inspektur? A. Menutup bandara untuk semua operasi penerbangan. B. Mengeluarkan NOTAM tentang potensi kesalahan altimeter. C. Memerintahkan semua pesawat untuk menggunakan pengaturan altimeter standar. D. Mengubah prosedur approach menjadi non-precision approach. E. Mengabaikan laporan karena dianggap anomali sementara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan signifikan antara ketinggian yang ditunjukkan altimeter dan ketinggian aktual dapat membahayakan keselamatan penerbangan, terutama selama fase approach dan landing. Inspektur harus segera mengeluarkan NOTAM untuk menginformasikan pilot tentang potensi kesalahan altimeter, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Ini sesuai dengan prinsip manajemen risiko dalam keselamatan penerbangan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam melakukan audit terhadap prosedur RNAV/SID/STAR di sebuah bandara, Inspektur Navigasi Penerbangan menemukan bahwa beberapa waypoint tidak sesuai dengan kriteria PANS-OPS ICAO untuk pemisahan obstacle. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Merekomendasikan penghapusan seluruh prosedur RNAV. B. Melakukan redesign prosedur yang bermasalah. C.
Mengubah MSA atau minimum sektor altitude untuk mengakomodasi obstacle. D. Mengeluarkan NOTAM permanen tentang pembatasan penggunaan prosedur. E. Mengabaikan temuan karena RNAV memiliki akurasi tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketidaksesuaian waypoint dengan kriteria PANS-OPS-IKO untuk pemisahan obstacle merupakan masalah serius yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan redesain prosedur yang bermasalah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar IKO dan menjamin keselamatan operasional. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang inspektur navigasi penerbangan sedang mengevaluasi implementasi ATSB atau Automatic Dependent Surveillance Broadcast di wilayah ruang udara tertentu. Data menunjukkan bahwa 15% pesawat yang beroperasi di wilayah tersebut belum dilengkapi dengan peralatan ATSB out. Berdasarkan regulasi yang berlaku, apa yang harus direkomendasikan oleh inspektur? A. Menunda implementasi ATSB hingga semua pesawat kompatibel. B. Memberikan pengecualian kepada pesawat yang belum dilengkapi ATSB. C. Menetapkan batas waktu kepatuhan dan prosedur transisi. D. Mengubah klasifikasi ruang udara untuk mengakomodasi pesawat non-ATSB. E. Mengabaikan persentase ketidakpatuhan karena dianggap tidak signifikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa implementasi ATSB merupakan langkah penting dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi penerbangan. Meskipun 85% pesawat telah dilengkapi ATSB out, perlu ada strategi untuk mencapai kepatuhan penuh. Inspektur harus merekomendasikan penetapan batas waktu kepatuhan yang realistis dan merancang prosedur transisi untuk mengakomodasi pesawat yang belum dilengkapi ATSB, sambil tetap menjaga keselamatan operasional. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan inspeksi terhadap sistem GBAS atau Ground Based Augmentation System yang baru diimplementasikan, Inspektur Navigasi Penerbangan menemukan bahwa tingkat integritas sistem sesekali turun di bawah batas yang ditentukan untuk JET selama periode ionosferik yang aktif. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Menonaktifkan sistem GBAS dan kembali ke penggunaan ILS. B. Mengimplementasikan pembatasan operasional selama periode ionosferik aktif. C. Meningkatkan daya pancar stasiun GBAS. D. Mengubah lokasi antena referensi GBAS. E. Mengabaikan temuan karena dianggap anomali sementara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan tingkat integritas GBAS selama periode ionosferik aktif menunjukkan kerentanan sistem terhadap kondisi atmosfer tertentu. Menonaktifkan sistem sepenuhnya akan menghilangkan manfaat GBAS, sementara mengabaikan temuan dapat membahayakan keselamatan. Tindakan yang paling tepat adalah mengimplementasikan pembatasan operasional selama periode ionosferik aktif, seperti membatasi penggunaan GBAS untuk approach JET atau meningkatkan minima operasional. Hal ini memungkinkan pemanfaatan sistem GBAS sambil tetap menjaga tingkat keselamatan yang diperlukan. Kita masuk soal berikutnya.